Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Irmaya, nomor absen 23, kelas 12 akuntansi 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan teks editorial. Berikut ini video presentasi teks editorial yang telah saya buat. Banyak warga yang tidak mau divaksin. Pandemi virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, vaksinasi mulai dilakukan. Pemerintah menganjurkan agar setiap orang mendapatkan suntikan vaksin. Lantas, apa alasan setiap orang harus menerima suntikan vaksin? Dan mengapa banyak orang yang enggan untuk disuntik vaksin? Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap kedua dalam program vaksinasi COVID-19 yang menyasar pada warga lanjut usia dan pekerja publik. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia telah memiliki 38 juta vaksin COVID-19 yang terdiri dari 3 juta vaksin jadi dan 35 juta bahan baku vaksin. Selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap di 7 provinsi dari mulai Pulau Jawa sampai Pulau Bali. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju anjuran pemerintah untuk menerima suntikan vaksin. Masyarakat yang tidak setuju mengatakan kekhawatiran mereka terhadap keamanan dan keefektifan vaksin. Masyarakat menyatakan tidak percaya terhadap vaksin dan mempertanyakan kehalalan vaksin. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, pemerintah telah menerjunkan tim gabungan ke negara produsen untuk memastikan aspek-aspek tersebut. Pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat dan melawan bakteri atau virus akibat infeksi. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terciptanya herd immunity atau kekebalan tubuh. Hal ini penting karena banyaknya masyarakat yang tidak dapat menerima suntikan vaksin karena alasan tertentu, di antaranya yaitu remaja yang berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kronis. Pemberian vaksin COVID-19 ini dilakukan berdasarkan protokol kesehatan dan protokol COVID-19. Jadi, vaksinasi COVID-19 sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain di sekitar kita. Dan sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menjalani aturan dan anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.